Senin 6 Januari 2025 telah diselenggarakan kebaktian emeritasi dalam diri pendeta Andreas Loanka. Kebaktian emeritasi berlangsung di SMAK BPK Penabur Gading Serpong pukul 18. Kebaktian emeritasi mengambil tema sinergisitas dalam pelayanan berdasarkan 1 Korintus 3 ayat 6-9. Sebagai pelayan firman dalam kebaktian tersebut adalah Pendeta Suhud Setiowardono sebagai Sekretaris Umum BPMS GKI. Ada 3 poin penting yang disampaikan Pendeta Suhud dalam khotbahnya. Yang pertama, mengingatkan diri bahwa Tuhanlah sang sumber dan tujuan pelayanan kita. Yang kedua, berbahagialah untuk menjadi kawan sekerja Allah, menjadi pekerja di ladangnya. Pelayanan bukan hanya pelayanan mimbar dan sakramen, karena ada begitu banyak bentuk pelayanan. Tuhan memberi berkat bagi setiap mereka yang setia. Walau demikian, perlu kita mengingat bahwa melayani bukan karena mencari upah, melainkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Dan yang ketiga, menghidupi spirit persaudaraan dalam pelayanan. Persaudaraan bisa rusak jika ada ego yang menguasai. Jangan biarkan sakit hati menguasai kita. Pendeta Suhud melalui khotbahnya mengajak kita melepaskan ego dan memiliki kerendahan hati serta spirit pengampunan. Saya ingin menggarisbawahi 3 pesan yang sangat sederhana, saudara. Pesan yang pertama, saudaraku, kita bisa lihat slide berikutnya, bahwa mengingatkan diri sendiri. Kita diajak, kita diingatkan, termasuk Pendeta Andreas, termasuk saya, termasuk kita semua. Kita harus mengingatkan diri kita bahwa Tuhanlah sang sumber dan tujuan pelayanan kita. Ketika seorang pendeta ditahbiskan, menyelesaikan tugasnya, maka kita diingatkan ini bukan soal pendeta. Ini soal pelayanan gereja Tuhan. Kemudian timbul pertanyaan begini, apakah seorang pendeta tidak boleh berbicara tentang dirinya sendiri, Pak Pendeta? Apakah pendeta tidak boleh ngomong tentang tujuan hidup pelayanan? Toh itu kaitannya juga pelayanan juga. Tentu saja boleh, saudara. Itu tidak dilarang karena pelayanan, panggilan, dan juga kependetaan dan gereja itu selalu terkait. Pesan yang kedua, saudaraku. Pesan ini juga pesan yang saya berharap bisa kita hidupi bersama-sama. Berbahagialah untuk menjadi kawan sekerja Allah. Berbahagialah untuk menjadi pekerja di ladangnya. Saudara-saudara, menarik untuk menjadi seorang pelayan. Kalau dari sudut pandang seorang pendeta, menarik untuk menjadi seorang pendeta. Saya pernah bekerja, saudara-saudara, saya suka bekerja. Dan kadangkala sebelum saya berkeluarga, saya suka bekerja sampai jam 9 malam, jam 10 malam. Dan saudara-saudara, yang membedakan adalah ketika saya mengakhiri pekerjaan saya, apakah itu jam 7 malam, jam 5 sore, atau jam 9 malam, maka ketika saya meninggalkan kantor, maka pekerjaan itu saya lepaskan. Tapi tidak demikian ketika saya menjadi seorang pendeta, saudara. Orang bilang pendeta itu enak, liburnya banyak. Ya tergantung bagaimana pendeta menghidupinya, saudara-saudara. Bukan hanya menyiapkan khotbah dan renungan dan ini dan itu, saudara-saudara. Ketika seorang anggota jemaat menghadapi masalah, biasanya sih orang yang ditelepon, diberitahu adalah pendetanya. Pesan yang terakhir, Bapak Ibu. Mari kita menghidupi spirit persaudaraan dalam pelayanan. Saudara-saudara, dalam liturgi kali ini ada beberapa lagu yang sangat menekankan tentang persaudaraan. Ketika kita bicara sinergisitas, saudara-saudara, bukan sinergitas. Saya sudah lihat memang yang baku itu sinergisitas, saudara-saudara. Sinergisitas itu memang di dalamnya kita harus menghayati spirit persaudaraan. Bahwa kita ini sebagai sebuah keluarga. Bahwa kita ini adalah saudara. Walaupun mungkin kita dengan orang lain mungkin tidak ada hubungan persaudaraan secara hubungan manusia. Tetapi saudara-saudara, di dalam iman kita kepada Kristus, saya dan saudara dan kita semua ini adalah benar-benar saudara. Yesus ketika di atas kayu salib, tangannya dipaku, dia melihat ibunya sedang menangis dan di Injil dikatakan, ada murid yang dikasihinya bersama dengan ibunya.
Yesus mengatakan kepada ibunya, "Ibu," Yesus nggak nunjuk karena tangannya disalib, saudara-saudara. Saya mungkin nunjuknya pakai muka. "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid yang dikasihinya itu adalah, "Ia adalah ibumu." Bapak, Ibu, saudara-saudara, pesan sinergisitas, pesan persaudaraan ini, kalau sungguh-sungguh kita hidupi, saudara-saudara, gereja akan menjadi gereja yang luar biasa. Gereja akan menjadi gereja yang hidup, dan kalau di dalam Kisah Rasul dikatakan mereka disukai semua orang, itu akan sungguh-sungguh terjadi di gereja kita. Pendeta Andreas Sloanka lahir pada 20 Desember 1964. Pendidikan teologi yang ditempuhnya pertama di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang, lulus tahun 1991. Kemudian melanjutkan studi teologi di Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia, lulus tahun 1996. Pendeta Andreas Sloanka masih melanjutkan studi dengan menempuh studi program Doktor Ministry di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta dan lulus tahun 2014. Pelayanan kependetaan dimulai ketika diteguhkan sebagai tua-tua khusus di GKI Pinang Sia pada 13 April 1997. Ditahbiskan sebagai pendeta di GKI Pinang Sia pada 31 Januari tahun 2000. Pada 6 Mei 2002 diteguhkan sebagai pendeta di GKI Perniagaan, kemudian diteguhkan sebagai pendeta di GKI Gading Serpong pada 26 Januari 2004 di dalam kebaktian pelembagaan jemaat GKI Gading Serpong. Pendeta Andreas Sloanka telah melakukan banyak pelayanan, baik di lingkup klasis dan sinode wilayah. Melayani sebagai anggota redaksi renungan remaja Teens for Christ, Yayasan Komunikasi Bersama pada tahun 2001 sampai 2013. Anggota pengurus Yayasan Komunikasi Bersama tahun 2019 sampai 2023, Ketua Pengurus Yayasan Komunikasi Bersama pada tahun 2023 sampai 2024, dan melayani sebagai anggota juga Sekretaris Umum Muspija Banten, Ketua Panitia Kontingen LPPD Provinsi Banten, dan masih banyak pelayanan lain yang dilakukan. Dalam kebaktian emeritasi, para penyanyi dari YKB Media Ministry yaitu Felin Zaluhu, Ahgia Nola Nahampun, Meta Setiawati Sukamto, dan Rinto Zebua turut menyanyikan pujian dengan lagu berjudul Jadilah Sahabat yang diciptakan oleh pendeta Arlianus Larosa. Lagu Jadilah Sahabat mengajak kita agar mau menjadi sahabat bagi semua orang dan meruntuhkan tembok yang memisahkan. Jadilah tangan Allah, jadilah sahabat, rangkulah semua orang, jangan membedakan. Jadilah sahabat bagi semua orang, runtuhkanlah tembok yang memisahkan. Yang terhina pun Yesus jadikan sahabat, maka jadilah sahabat bagi semua. Jadilah tangan Allah, jadilah sahabat, rangkulah semua orang, jangan membedakan. Jadilah tangan Allah, jadilah sahabat, bagi semua orang, jangan membedakan. Jangan membedakan. Jangan membedakan. Pendeta Andreas Sloanka menyampaikan dalam kata sambutannya bahwa begitu bersyukur telah dibentuk Tuhan dalam rupa-rupa pelayanan. Juga bersyukur untuk keluarga yang selalu mendukung. Bagi pendeta Andreas Sloanka, tugas pelayanan belum berakhir. Pada kata sambutannya, pendeta Andreas Sloanka menyampaikan tentang fokus pelayanan yang akan dilakukan, yaitu pelayanan untuk jemaat-jemaat kecil.
Setelah emeritasi memang kerinduan saya mau lebih fokus pada gereja-gereja kecil dan gereja-gereja mengalami kemandekan atau mungkin penurunan untuk menolong supaya bisa bersama-sama untuk membuat gereja itu dapat bertumbuh dan juga dibangunkan kembali. Itulah kerinduan saya. Di akhir kata ini saya juga akan membacakan pantun. Surya pagi ada hangatnya, suasana senja ada indahnya, semua karunia Allah pencipta. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, Soli Deo Gloria. Selamat memasuki masa emeritat Pendeta Emeritus Andreas Sloanka. Allah menyertai dalam ziarah kehidupan dan pelayanan ke depan. Demikian kabar Oikumene dari YKB TV untuk gereja-gereja di Indonesia.